Oh hai, aku Dimas dari Lumajang. Ketemu Ayu nggak sengaja di Ome. Mm-mm. Iya, nggak tahu ini keajaiban mungkin kegabutan berujung ngomongin ngomongin proyek. Heeh. Terus? Iya, jadi di proyek ini saya lebih lebih prefer untuk mengirimkan pasir karena mungkin di sini pasir itu lebih lebih dicari-cari gitu. Hmm. Lebih bukan sakral sih, tapi lebih lebih banyak mengundang konflik. Hmm. eh, Terakhir mungkin yang paling didengar banyak orang mungkin tentang Saling Kancil yang Hmm. dibunuh kepala desanya sendiri karena beliau membela menolak tambang pasir ilegal gitu. Ini bukan kita bicara bukan yang legal, yang legal ya ada ya banyak, tapi yang ilegal pun banyak gitu. Terus itu tapi lumayan deket banget ya berarti si pantai pasir sama kehidupan kamu tuh lumayan deket banget ya. Dari kecil bahkan dari kecil dulu hiburan saya naik bego. Ngerti bego nggak siapa? Enggak. Traktor gitu yang buat Oh, mindahin pasir ke. hah? Iya dulu sering sering diajak bokap, malah bokap, diajakin ayahku naik gitu. Hah, emang itu bisa Kalau dinaikin buat umum? iya karena dulu ayahku kan iki apa salah satu pas mudanya magang di situ, magang jadi petugas karcis gitu loh. Oh, jadi boleh naik-naikin alat gitu ya? Iya, mm-mm. Seru banget. Terus Iya kalau makin mm-mm. ke sini sih yang terasakan gitu. Eh, yang paling jelas itu akses jalan pasti rusak lah, Hmm. hancur karena dilewatin truk-truk pasir besar-besar gitu. Itu tuh masih berlangsung Hmm. sampai sekarang ya? Sampai Orang-orang sekarang meskipun ngambil-ngambilin sekarang sudah pasir. sampai sekarang tapi sekarang sudah direlokasi ke jalan yang khusus gitu. Tapi Hmm. bekasnya masih masih belum diperbaiki sampai sekarang. Mungkin karena COVID ya, jadi dana-dana buat perbaikan gitu dialokasikan ke COVID. Hmm. Yang miris sebenarnya karena jalan-jalannya itu akses utama ekonomi ya, ke pasar, ke puskesmas. Hmm. Yang miris gitu aku sering kan karena di lingkungan sini yang punya kendaraan mungkin keluarga aku, jadi aku sering ngantar-ngantar orang-orang sakit gitu ke puskesmas. Tapi Hmm. biasanya yang 10 menit mal jadi 1 jam karena jalannya rusak gitu. Oh. Ya aku udah bayangin andai kan ada orang melahirkan terus terus butuh penanganan khusus harus gimana gitu. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Jadi mungkin karena mungkin aku tertarik ke musik ya Hmm. disampaikannya lewat musik gitu. Hmm, hmm. Itu boleh diceritain musiknya tentang bandnya. Iya Itu jadi band kan ya? Band apa kamu solo iya sih itu? sebenarnya sebenarnya itu band. Ah. Cuman kadang-kadang saya nulis sendiri dan rekam-rekam sendiri gitu. Hmm. Yang itu yang apa kemarin kamu kasih denger ke aku? Bagonesia itu? Oh, Bahasa Indonesia itu lama itu bukan tentang pasir sih itu karena sebenarnya desa saya cukup miris dalam keadaan politik apapun gitu. Jadi mungkin gimana caranya aku ngeritik biar tapi kesannya soft gitu nggak kasar ya Hmm. dengan memuji dengan Hmm. buat karya seperti itu di zaman itu gitu. Di zaman itu wis hitungannya bagus lah di sini. Hmm. Kan orang-orang pada nengok akhirnya orang-orang aware sama desaku gitu. Hmm. Oh, ya paling nggak entah entah apapun kesannya, yang penting mereka nengok dulu lah. Iya. Maksudnya biar biar nggak di ini di kesannya mati gitu. Iya. Itu kayak kayak lagu-lagu yang Bagonesia itu kamu yang nulis tuh. Iya, Oh, iya bagus apa? yang terakhir Hah? Yang yang terakhir apa? terakhir itu jalan rusak itu yang kritik. Nah, awal itu aku nulisnya kan kasar, maksudnya kata-katanya kasar gitu, kritik Hmm. kritik direct. Cuman aku pikir-pikir ulang kayaknya kalau terlalu frontal malah cenderung bikin konflik baru. Hmm. Jadi bagaimana caranya supaya tersampai tetap orang-orang ngerti kalau ini masalahnya jalan rusak,
tapi tetap dibungkusnya itu nggak frontal Nggak gitu ya. marah-marah. Akhirnya pakai sudut pandang orang pacaran, maksudnya saya mau ke rumah pacar terus jalannya rusak gitu. Jadi kan kalau kegiatannya mudah aja terganggu, apa mau kegiatan ekonomi gitu. Iya, bagus-bagus lagunya. Terus iya, dari lagunya kan maksudnya isu yang diangkat kan ya kelihatan Iya, gitu ya, kan, isu-isu alam, isu-isu politik. mungkin yang liriknya yang Mbak Indonesia itu yang paling paling agak orang mikir itu yang itu hitam hitam pasirku bukan jiwaku gitu. Itu kan kayak yang boleh hitam cuma pasirku, kita jangan sampai ikut hitam gitu. Iya, maksudnya ketemu Mas Dimas ini terus dengan latar belakang yang aware sama alam gitu-gitu kan kayak nyambung banget sama program ini gitu loh. Aku kayak wah, seneng banget. Iya. Iya, ketemu sama orang yang pas. Terus terus cerita sedikit itu dong tentang Kancil. Oh iya, Heeh. iya, Salim Kancil itu sebenarnya kita bukan satu desa ya, tapi satu garis pantai lah, Mm-mm. desa tetangga gitu. Mm-mm. Dan kepala desanya juga juga sahabatan sama kepala desaku. Mm. Terus Waktu konflik itu sebenarnya aku masih kuliah tuh. ya Tapi konflik-konflik apa yang terjadi juga boleh diceritain sedikit Dimas. jadi Mm-mm. jadi itu Salim Kancil itu salah satu petani udang kalau nggak salah di sini. Hmm. Dan itu kan mau digali buat ini lahannya buat pasir gitu. Jadi dia nolak, salah satu orang yang vokal untuk nolak gitu. Mm-mm. Nah, pada suatu saat dia diculik sama namanya tim 10. Tim 10 itu timnya kepala desa gitu. Mm-mm. Tim 12 kalau nggak salah. Di tim 12. Dia disiksa berhari-hari gitu. Ada yang dipakai ini ganjal cross-crossan dilewati motor gitu dari perutnya. Hmm. 2 orang, satu namanya Tosan gitu. Yang meninggal ini Salim Kancil. Hmm. Iya ya. Eh, karena dengar-dengar sih mereka berdua itu sebenarnya sakti, jadi kebal gitu, makanya dia vokal. Jadi nggak mati-mati disiksa apapun. Matinya itu karena nggak tahu ada nemu pengapesannya gimana gitu. Diseret motor kalau nggak salah. Itu tentara apapun cuma ngeliatin aja, padahal di balai desa terbuka gitu, disetrum di apapun. Maksudku miris sih gitu, maksudnya kayak kok diem semua, maksud tentara kok diem. Karena di sini sebenarnya aparat itu kalah sama ini 3-2 gitu. 3-2, ngerti 3-2 nggak, istilah 3-2? Enggak. Apa sih? 3-2 itu kalau ditogel nomor ular itu mafia, kan, melambangkan mafia. Jadi di sini sebutnya 3-2. Oh. Terus. Iya, di sini mafia itu menjadi kontrol paling atas gitu. Mungkin kalau ini dunia One Piece, Luffy sudah sampai sini mungkin. Terus. Dan itu mah cerita itu di berita mah tapi terbuka ya. Maksudnya memang diceritain kan di berita, masuk berita. Masuk berita kan tuh ada adegan digeleng-geleng gitu. Iya ya, pada akhirnya gitu. Akhirnya kan banyak artis yang ini yang bantu si korban ini sama keluarga. Dan yang sekarat itu Tosan itu juga dibantu kalau nggak salah sama Anang Hermansyah tuh. Bahkan dulu kayak SID juga mau manggung di sini, nggak tahu. Tapi nggak ada kelanjutan. Terus kalau nggak salah itu 3 Pagi juga ciptain lagu sama vokalisnya Kholil RK. Ah iya. Apa judulnya? Nggak tahu ya, nggak tahu. Pasir judulnya. Pasir. Oh iya, ada. Ada. Nyambung dong. Terus. Kholil yang nyanyi. Kalau itu keren sih sumpah. Di sini mungkin sebenarnya musisi di sini bikin lagu, cuman nggak tahu lagunya kon orang-orang. Masa sih? Iya. Enggak, ini perspektif saya sebenarnya ya Nora nggak Nora kan aku selera sebenarnya. Enggak, ya kayak koplo gitu loh nanti, tapi ya ya gitulah. Tapi itu ada kelanjutannya nggak yang Mas tahu si kasus itu? Terakhir apa yang Mas tahu? Udah tutup. Karena
kan kan di penjara seluruh tim 10 itu, dan Pak Kadesnya pun meninggal di lapas. Oh iya. Terus si proyeknya udah nggak lanjut? Oh enggak, udah di stop. Habis itu kayak kegiatan tambang liar udah di stop total, tambang pasir besi dulu. Kalau sekarang kan tambang pasir bersih sekarang nggak ada. Sekarang cuma pasir-pasir biasa gitu, pasir kali, pasir yang dari Semeru. Berarti sekarang pertambangan pasir tapi lagi adem ayem ya di sana ya? Iya, sudah banyak yang legal sekarang. Cuman itu masalahnya tinggal di apa, transportasinya yang mengganggu gitu. Meskipun kayaknya sudah banyak langkah-langkah yang diperbaiki sih, kelihatan banget. Iya ya. Aksesnya ya jadi terganggu buat masyarakat Iya. umum. Dulu waktu aku kecil kayak mendengar orang digelindes truk itu biasa. Emang iya? Kayak hampir tiap bulan gitu kayak. Iya kan, soalnya kan truk-truknya banyak gitu yang lewat di jalan-jalan kampung. Terus itu jalur-jalur anak-anak ke musola, ke ngaji, terus apa, ya anak-anak kecil-kecil kalau main gitu. Terus Ya, itu sering banget. kecelakaan gitu? Iya, jatuh digelindas. Itu kayak pas sekolah gue ya obrolan biasa, kayak obrolan yang kayak bukan hal yang mengejutkan gitu. Serem banget sih. Iya. Takut. Terus ada cerita apa lagi? Kalau tentang pasir ya, mungkin itu sih. Mungkin paling parah juga akhirnya di sekitar pasisir itu nggak ada pasir lagi, adanya batu-batu. Karena udah diambilin dari atas kan, di stop aliran pasir itu. Sebenarnya pasir itu kan dari Semeru. Dari Semeru terus mengalir ke kali, ke sungai yang besar di sini. Dulu karena nambangnya hanya di daerah pesisir ya. Jadi pasir itu sampai pesisir pantai. Jadi pantai itu lumayan bagus lah kayak di Jogja gitu. Nah, berhubung sekarang banyak orang-orang kaya yang punya investasi ke pasir, jadi gali pasirnya sudah dari ujung. Jadi pasir itu udah sampai ke pantai. Akhirnya di pantai kok sisa-sisa kerikil-kerikilnya aja gitu.
Oh ya.